Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan pretest PPG untuk mata pelajaran IPA. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal persiapan pretest PPG untuk materi pedagogik ya. Jadi untuk materi pedagogik itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Kemudian untuk modul-modul dan contoh soal bisa Bapak Ibu cek pada link yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini maupun video-video sebelumnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi soal-soal terbaru dari kami. Baiklah, kita langsung saja soal pertama. Terdapat kompetensi dasar KD menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Manakah di antara pilihan berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? A. Velcro atau perekat terinspirasi oleh getah batang. B. Pembangkit listrik tenaga surya Abengoa terinspirasi dari struktur bunga ros. C. Charger tenaga surya elektri terinspirasi dari osmosis daun. D. Teater esplanade yang terinspirasi dari bentuk buah rambutan. E. Kota mengambang Lilipet Ecopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Jawaban yang benar adalah E. Kota mengambang Lilipet Ecopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Nah, Bapak Ibu, materi ini terkait tentang struktur jaringan tumbuhan ya. Nah, jadi kita tahu di sana ada materi tentang teknologi yang terilhami oleh struktur jaringan tumbuhan serta fungsinya. Nah, salah satunya adalah kota mengambang Lilipet Ecopolis ini. Pernyataan yang paling benar tentang KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku adalah A. Pengetahuan yang terdapat dalam KD tersebut hanya pengetahuan prosedural. B. Pengetahuan yang terdapat dalam KD tersebut hanya pengetahuan deklaratif. C. KD tersebut mencerminkan kemampuan memahami besaran dan satuan standar atau baku. D. KD tersebut mencerminkan kemampuan memahami konsep pengukuran, berbagai besaran dan satuan standar. E. KD tersebut mencerminkan kemampuan menerapkan konsep pengukuran untuk mengukur berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Jawabannya adalah E. KD tersebut mencerminkan kemampuan menerapkan konsep pengukuran untuk mengukur berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Jawaban yang benar adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah.
Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pak Rudi adalah tentu menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah yang ada di sekolah terlebih dahulu ya. Nah, kemudian baru dengan sudah teridentifikasinya berbagai limbah tersebut dapat ditentukan apa jenis produk yang akan dibuat. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan. Siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh. Kemudian, siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian, hasil diskusi dipresentasikan. C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian, kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Jawabannya adalah D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Nah, untuk materi gaya, Bapak Ibu, lebih cocok diterapkan dengan strategi melakukan eksperimen ya, karena di sana akan terlihat secara langsung dan siswa dapat memahami dengan baik apa sebenarnya pengaruh gaya terhadap gerak benda ya. Objek pengamatan yang paling baik digunakan dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan menggunakan model inquiry 5M adalah A. Contoh air berlumpur dengan warna kemerahan. B. Gambar air sungai yang banyak mengandung busa deterjen. C. Gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak yang mati. D. Air sungai yang bersih. E. Air sungai yang banyak ikan berenang. Jawabannya adalah C. Gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak yang mati. Nah, jawaban ini benar karena dari gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak mati, di sana siswa dapat mengemukakan berbagai pertanyaan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditemukan sendiri nanti konsep apa yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, sehingga banyak ikan yang mati. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai apersepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi pembelajaran, agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas.
Kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Jawaban yang benar adalah C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Nah, di sini ada dua jawaban yang kemungkinan benar, yaitu C dan E ya. Nah, kenapa C yang paling benar? Karena di sini langkah kegiatan selanjutnya direncanakan akan menggunakan metode eksperimen. Kalau seorang guru akan melakukan eksperimen, tidak perlu lagi mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya. Jadi, demonstrasi juga dapat menggantikan kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen. Nah, jadi sebaiknya langkah awal sebagai persepsinya adalah mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya siswa dapat memahami apa sebenarnya konsep gaya itu. Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan Raca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran, termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan Raca Ohaus 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan Raca Ohaus 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan Raca Ohaus 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan Raca Ohaus 310, kemudian siswa diminta merumuskan langkah penggunaannya dan mempraktikkannya. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan Raca Ohaus 310. Jawaban yang benar adalah B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan Raca Ohaus 310 tahap demi tahap. Nah, pada soal ini Bapak Ibu, sesuai dengan model pembelajaran digunakan, yaitu direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap, maka langkah kedua yang dilakukan oleh Bu Hani adalah mendemonstrasikan tahap demi tahap ya, sehingga nanti siswa dapat melakukan pengukuran secara mandiri. Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan Raca Ohaus 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan Raca Ohaus 310 tahap demi tahap. C. Memberikan latihan soal kepada siswa. D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran. E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan Raca Ohaus 310.
Jawabannya adalah B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Hauss 310 tahap demi tahap. Nah, sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan ya. Kemudian juga di sini sudah dijelaskan bahwasanya pada tahap pertama sudah dijelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca. Maka langkah selanjutnya adalah mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa itu dengan benar ya. Berikut adalah penggalan tahapan pembelajaran guru untuk tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan hukum kedua Newton, dan 2. Siswa dapat menerapkan hukum kedua Newton. 1. Meminta satu kelompok tertentu mempresentasikan hasil percobaannya dan ditanggapi oleh kelompok lain. 2. Menguatkan prinsip yang diperoleh, dikenal sebagai hukum kedua Newton, dan mendiskusikan lebih lanjut berbagai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memberi penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik, misalnya pujian. 4. 5. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. 6. Menginformasikan apa yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas untuk mempelajarinya. Kegiatan yang paling tepat untuk 4 adalah A. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum kedua Newton. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. C. Memberikan post-test. D. Melakukan percobaan hukum kedua Newton. E. Guru menjelaskan hukum kedua Newton. Jawaban yang benar adalah A. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum kedua Newton. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat langkah kegiatan pembelajaran yang ada dari nomor 3 ya, 5 dan 6 ini merupakan tahapan atau kegiatan pembelajaran untuk menutup pembelajaran atau kegiatan penutup ya. Nah, maka jawaban yang benarnya tentu merangkum materi pembelajaran pada hari itu ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah A. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Jawabannya adalah C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Nah, kata kuncinya ada pada Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Nah, kegiatan atau tugas yang menunjukkan kemampuan siswa dalam melakukan pengukuran adalah C ya. Jadi di sini akan terlihat bagaimana cara siswa dalam melakukan pengukuran. Nah, sehingga guru dapat melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam melakukan pengukuran tersebut. Kalau jawaban yang lain ini relatif cenderung pada hasilnya ya, bukan kepada proses atau keterampilan siswa mengukur. Perhatikan kompetensi dasar KD berikut. 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.
Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah A. Indikator, membuat poster bahaya rokok, jenis penilaian produk, instrumen rubrik. B. Menyajikan pengetahuan bahaya rokok, jenis penilaian pengetahuan, instrumen tes. C. Melakukan percobaan bahaya rokok, jenis penilaian praktik, instrumen rubrik. D. Menyadari bahaya rokok, jenis penilaian sikap, instrumen angket. E. Menelusuri informasi tentang bahaya rokok, penilaian produk, instrumen rubrik. Nah, untuk soal seperti ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, kata kuncinya adalah yang pertama pada KD. KD 4.9 merupakan KD tentang keterampilan. Maka jenis penilaian yang bisa dilakukan adalah penilaian produk dan praktek, ya, serta ada nanti portofolio. Itulah jenis penilaian yang biasa dilakukan. Maka jawaban yang B dan D, ya, penilaian pengetahuan dan sikap, ini otomatis salah. Kemudian indikator yang paling tepat di sini adalah membuat poster bahaya rokok, ya, karena ini yang paling mungkin dilakukan. Melakukan percobaan bahaya rokok ini tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian menelusuri informasi ini masih terkait dengan pengetahuan keterampilan, ya, jadi kurang tepat jika dianggap sebagai penilaian produk. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah A, ya, membuat poster bahaya rokok, jenis penilaiannya adalah penilaian produk, kemudian instrumennya adalah rubrik. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa, kelompok ahli. Jawabannya adalah B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sesuai dengan permasalahan yang terjadi, bahwasanya di sini dikatakan bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia. Maka kegiatan pembelajaran atau tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik. Ya, siswa di sini mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, ya, kemudian baru dibuktikan pada alat teknologi. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram tersebut berupa hasil penelitian tentang skor rata-rata post-test kemampuan kognitif siswa yang diajar dengan model pembelajaran discovery, kooperatif, group investigation, dan konvensional pada materi animalia.
Jika Anda sebagai guru ingin menggunakan data tersebut untuk memperbaiki cara mengajar tentang materi animalia di kelas, maka Anda akan melakukan A. Tetap menggunakan model konvensional. B. Akan menggunakan model group investigation. C. Akan menggunakan model discovery. D. Akan menggunakan paduan model konvensional dan GI. E. Akan menggunakan paduan model konvensional dan inquiry. Nah, pada tabel ini Bapak Ibu dapat kita lihat nilai rata-rata kemampuan kognitif dengan 3 model pembelajaran ya, yaitu discovery, GI ya, kooperatif, kemudian konvensional. Nah, rata-rata paling tinggi itu terdapat pada model pembelajaran discovery ya, dengan nilai 82,4. Maka langkah yang paling tepat sebagai jawaban pada soal ini adalah C. Akan menggunakan model discovery ya, karena pada model pembelajaran inilah didapatkan nilai rata-rata paling tinggi. Dalam pembelajaran materi zat aditif, semua siswa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang berbasis pada level C1 dan C2 bahkan C3 atau low order thinking. Tetapi pada kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang meminta siswa melakukan analisis C4, C5, dan C6 atau higher order thinking. Kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal pada materi yang dianggap sulit. B. Menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir high order thinking seperti model kooperatif dan inquiry. C. Menerapkan pembelajaran langsung dan demonstrasi. D. Melakukan pembelajaran ulang pada soal-soal yang sulit dijawab siswa. E. Melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Jawabannya adalah B. Menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir high order thinking seperti model kooperatif dan inquiry. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu bahwasanya permasalahannya adalah siswa kesulitan dalam menjawab soal-soal dengan tingkatan C4, C5, dan C6 atau high order thinking ya, atau HOTS. Maka solusinya adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir HOTS tersebut ya, seperti model kooperatif dan inquiry. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model kooperatif, Pak Edi berhasil meningkatkan nilai rata-rata kelas A pada mata pelajaran IPA hingga mencapai 80, lebih tinggi daripada nilai KKM 75. Meskipun demikian, sebanyak 10% siswa masih mendapat nilai di bawah nilai KKM dan nilai rata-rata kelas tersebut. Berdasarkan hasil belajar siswa tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Melanjutkan pembelajaran IPA dengan model kooperatif seperti biasa. B. Mengganti model kooperatif dengan model pembelajaran lain yang dianggap dapat membantu siswa belajar IPA. C. Tetap menggunakan model kooperatif tetapi menata kembali anggota kelompok yang anggotanya mendapat nilai di bawah KKM. D. Melakukan pembelajaran kooperatif tetapi dikombinasi dengan ceramah untuk menjelaskan materi yang dianggap sulit dipelajari siswa. E. Mengganti tipe pembelajaran kooperatif dengan tipe lain yang dianggap lebih sesuai untuk pembelajaran IPA. Jawabannya adalah C. Tetap menggunakan model kooperatif tetapi menata kembali anggota kelompok yang anggotanya mendapat nilai di bawah KKM. Nah, jawaban ini benar karena di sini disebutkan bahwa sebagian besar siswa sudah mencapai nilai 80 ya, lebih tinggi daripada nilai KKM. Hanya 10% siswa yang nilainya di bawah KKM. Kalau kita hitung 10% itu hanya sekitar 3 atau 4 orang siswa ya.
maka pembelajaran kooperatif ini tentu dianggap sudah berhasil. Hanya permasalahannya pada siswa yang 10% ini ya, dapat dilakukan penataan kembali anggota kelompoknya, sehingga nanti diharapkan siswa yang 10% dapat meningkat hasil belajarnya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini tentang materi IPA untuk persiapan pretest PPG. Semoga ini dapat membantu dalam persiapan Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.